Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 11 Juli 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah yang hanyut hari Minggu kemarin di Sungai Silau di sekitar Pantai Bunga Desa Tanjung Alam, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan, siang tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan berjarak 50 meter dari lokasi awal dan telah dievakuasi untuk diserahkan pada pihak keluarga. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu LCR dan perahu kayak milik Posar Tanjung Balai Asahan dan tim memulai pencarian dari lokasi awal korban hanyut. Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono menyampaikan hari ini pencarian dibagi dalam 2 SAR Rescue Unit SRU. SRU 1 melakukan pencarian menggunakan perahu LCR dengan cara bermanuver secara zigzag di sekitar lokasi awal korban hanyut, kemudian melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai menuju hilir. Sementara SRU 2 melakukan pencarian dengan penyisiran sepanjang aliran sungai menuju hilir menggunakan perahu kayak dengan fokus tumpukan sampah dan akan pepohonan yang berada di tepi sungai yang pada akhirnya korban ditemukan. Diketahui sebelumnya pada hari Minggu 10 Juli 2022, personil Siaga Posar Tanjung Balai Asahan menerima informasi dari Kepala Desa Tanjung Alam terkait seorang bocah hanyut terseret arus sungai Silau pada Minggu sore kemarin. Menurut informasi yang diterima, kronologis kejadian bermula saat korban Zayan Akbar Zain, 9 tahun, warga Dusun 2, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan, bersama teman-temannya pergi ke Sungai Silau untuk bermain. Namun sekitar pukul 15:30 korban melihat sebuah pintu kulkas terapung melintas di tengah sungai, lalu korban berniat mengambil pintu kulkas tersebut. Namun saat akan menjangkau, korban kehilangan keseimbangan dan langsung terseret arus sungai. Korban berusaha minta tolong, namun teman-temannya korban tidak ada yang berani menolong karena tidak pandai berenang, yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada warga, meneruskan laporan kepada Posar Tanjung Balai Asahan. Ya pemirsa, sejumlah sekolah pada hari pertama masuk tahun pelajaran baru yang dimulai hari ini melaksanakan kegiatan melibatkan siswa-siswi. Di SMA Negeri 16 Medan misalnya, hari ini melakukan upacara bendera yang dirangkai dengan pembukaan MPLS untuk siswa kelas 10. Di SMA Negeri 16 Medan pada hari pertama masuk tahun pelajaran baru hari ini melaksanakan upacara bendera yang diikuti seluruh siswa mulai kelas 10 hingga kelas 12 dan guru serta tenaga kependidikan. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala SMA Negeri 16 Medan, Fauzia Hasibuan. Upacara bendera yang dimulai pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ini diisi dengan pengibaran bendera merah putih oleh para siswa sekolah ini, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan Sila Pancasila. Kepala SMA Negeri 16 Medan, Fauzia Hasibuan mengatakan, para siswa SMA Negeri 16 Medan agar meningkatkan cara belajar supaya memperoleh ilmu pengetahuan yang mampu menghantarkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik untuk perguruan tinggi negeri maupun sekolah-sekolah kedinasan. Fauzia Hasibuan mengharapkan agar siswa kelas 12 lebih meningkatkan mutu pendidikannya dan memahami materi pelajaran yang diberikan para guru agar siswa SMA Negeri 16 Medan lebih banyak lagi siswanya yang lulus seleksi ke perguruan tinggi dari tahun ini. Usai upacara bendera dilanjutkan dengan perkenalan para wali kelas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 yang berjumlah 29 orang wali kelas. Demikian halnya para guru mata pelajaran juga diperkenalkan kepada siswa baru kelas 10. Sementara itu terkait akan dilaksanakannya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 16 Medan mulai hari ini hingga Sabtu mendatang, maka hari ini juga dilakukan pembukaannya oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Suyono. Pembukaan MPLS ini ditandai dengan pengalungan kartu pengenal siswa kelas 10 secara simbolis yang mewakili seluruh siswa kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Suyono mengatakan agar siswa kelas 10 selalu disiplin dan aktif mengikuti MPLS karena sangat berguna dalam proses pembelajaran berikutnya di sekolah ini. Siswa kelas 10 yang diterima di sekolah ini untuk tahun pelajaran 2022-2023 adalah 396 siswa dari berbagai jalur seleksi.
Jadi ketiga materi ini diharapkan untuk merubah sikap dari peserta didik yang tadinya mungkin tidak disiplin akan menjadi disiplin. Karena kurikulum yang digunakan di kelas 10 sekarang ini SMA Negeri 16 Medan menggunakan kurikulum belajar merdeka. Merdeka belajar. Jadi di situ akan dimunculkan profil pelajar Pancasila khususnya kepada siswa yang kelas 10. Jadi kami seluruh guru di SMA Negeri 16 ini menekankan kami akan merubah seluruh tatanan karakter di SMA Negeri 16 Medan ini agar menjadi disiplin dan berpancasilais. Pada MPLS ini ada aparat TNI memberi materi. Selain itu materi MPLS adalah kehidupan berbangsa dan bernegara dan wiyata mandala serta belajar efektif sehingga siswa menjadi disiplin. Bagi siswa kelas 10 akan diterapkan kurikulum Merdeka Belajar. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan dan pembinaan bagi peserta didik baru. Untuk SMA Negeri 13 Medan, MPLS tahun ajaran 2022-2023 berlangsung mulai hari ini hingga Rabu 13 Juli 2022 diikuti 429 siswa kelas 10. MPLS bagi siswa baru bertujuan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, guru, dan mengetahui aturan serta tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, pihak sekolah memperkenalkan seluruh guru yang ada. Adapun materi yang disampaikan pada masa pengenalan sekolah ini yakni pendidikan karakter, baris berbaris, dan mengenal sosok guru yang akan memberikan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang dibawakan. Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, Muklis, mengatakan setiap tahun pelajaran baru dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik kelas 10 dengan tujuan agar guru dan siswa saling mengenal sekaligus mensosialisasikan peraturan yang wajib diikuti oleh siswa. Dikatakan pada MPLS ini, pihak sekolah mengenalkan kurikulum Merdeka Belajar bagi setiap siswa agar pada waktunya kurikulum itu sudah diberlakukan, siswa sudah dapat menerapkannya. Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, Muklis, menjelaskan jumlah siswa dan ketersediaan guru sudah sangat sesuai untuk mengajarkan semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang pertama materi karakter. Pembinaan karakter oleh guru BK ini sudah masuk ke dalam kelas. Besok ada baris berbaris, kemudian juga ada wawasan kebangsaan. Kemudian juga akan kita perkenalkan kepada siswa kurikulum Merdeka Belajar walaupun belum diterapkan di tahun pelajaran yang sekarang. Yang jelas pengenalan lingkungan sekolah ini dia mengenal guru, mengenal lingkungan sekolah, dan mengenal warga sekolah. Apa yang ada di sekolah ini dia memang harus dia kenal seperti itu. Outputnya siswa nanti agar belajar nyaman, dia sudah kenal sama gurunya, kemudian ruang-ruang juga dia sudah tahu, perpustakaan di mana, lab di mana, tempat sholat di mana, ya semua itu siswa itu harus melaksanakan sesuai dengan aturan. Jadi diarahkan dulu, biar lebih tertib, lebih kondusif dalam siswa belajar di sini. Pada kesempatan itu, Kepala Sekolah juga melakukan pertemuan dengan seluruh tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri 13 Medan untuk menyampaikan bahwa sistem pelajaran tahun ajaran 2022-2023 sudah normal seperti sebelum adanya pandemi. Selain itu, pihak sekolah juga akan melakukan workshop terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Muklis berharap agar prestasi sebagai peringkat kedua terbanyak meloloskan siswanya ke PTN dari jalur senam PTN di Sumut dapat ditingkatkan oleh pihak sekolah. Ya, pemirsa, para siswa CPDB tingkat SMP negeri di Kabupaten Deli Serdang mulai hari ini melakukan pendaftaran ulang di sekolah yang dipilih. Pendaftaran CPDB ini dilaksanakan 2 hari hingga esok hari dengan mengisi sejumlah formulir pendaftaran ulang di sekolah.
Beginilah pendaftaran ulang CPDB yang lulus seleksi di SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Pendaftaran ulang dilakukan oleh sekolah ini setelah dikeluarkannya pengumuman pendaftaran PPDB secara online pada tingkat sekolah SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang. Para CPDB yang lulus seleksi ini adalah yang telah lulus seleksi jalur prestasi dan zonasi beberapa hari yang lalu. Pengumuman kelulusan CPDB untuk jalur prestasi telah lebih dahulu diumumkan. Sementara pengumuman CPDB yang lulus jalur zonasi baru beberapa hari lalu diumumkan menyusul PPDB di Deli Serdang dibuat 2 jalur dengan waktu yang berbeda. Jika tidak lulus seleksi pada jalur prestasi, maka masih ada kesempatan ikut seleksi pada jalur zonasi. Di SMP Negeri 1 Labuhan Deli, jumlah CPDB adalah 288 siswa. Pada pendaftaran CPDB yang lulus seleksi sebelumnya, pihak sekolah telah mengatur jadwal kehadiran CPDB bersama orang tua atau wali siswa agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun apabila ada di antara CPDB yang datang bersama orang tua atau wali siswa, maka tetap diterima. Pendaftaran ulang CPDB di sekolah ini dimulai sejak pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Jumiati, mengatakan kehadiran siswa untuk mendaftar ulang pada hari pertama hari ini sangat tinggi yang dibuktikan dengan kehadiran CPDB dan orang tua atau wali murid. Diharapkan esok hari sebagai hari terakhir pendaftaran ulang CPDB juga semakin banyak bersama orang tua atau wali siswa. Meski demikian, jika ada di antara siswa yang sampai hari terakhir esok hari belum mendaftar ulang, akan diberi waktu 2 hari lagi untuk mendaftar ulang. Karenanya Jumiati mengharapkan agar CPDB dan orang tua atau wali siswa datang ke sekolah mendaftar ulang sehingga siswa dapat fokus terhadap pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk dalam menyediakan berbagai perlengkapan yang digunakan pada masa MPLS. Siswa yang hadir kami sambut dengan gembira sehingga anak-anak tersebut tidak merasa dia sebagai siswa yang baru. Dan juga untuk administrasi orang tua, kami juga meminta untuk mengisi formulir agar orang tua mengetahui dan juga sekolah merasa formulir tersebut dapat dilakukan dengan baik di administrasi kami. Kami masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk 2 hari kami bisa menerima kepada orang tua yang belum mendaftarkan ulang anaknya tersebut. SMP Negeri 1 Labuhan Deli, dari pantauan hari ini pada hari pertama pendaftaran ulang, para CPDB dan orang tua atau wali siswa harus mengisi berbagai formulir pendaftaran. Pendaftaran dilakukan di pintu utama masuk sekolah ini guna penerapan prokes. Ya, pemirsa, kami beralih ke informasi selanjutnya di mana Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali melakukan rotasi pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 11 pejabat hasil rotasi diambil sumpahnya dan dilantik di Aula Tengku Rizal Nurdin pagi tadi. Pelantikan dilakukan pada pukul 7 pagi tadi. Gubernur Edi didampingi Sekretaris Daerah Afifi Lubis menyampaikan tidak ada hal yang luar biasa pada pelantikan ini. Namun ia mengingatkan para pejabat yang dilantik bekerja profesional karena rakyat menunggu hasil kerja yang dilakukan. Berikut ini daftar 11 pejabat eselon 2 yang dirotasi dan dilantik. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Faisal Arif Nasution dirotasi menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ardan Nur menjadi Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Kepala Satpol PP Tuahta Ramajaya Saragi dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara itu Kepala Biro Umum Mahfullah Paratama Daulay menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Alfi Syahriza menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan. Jabatannya sebagai Kadis Perhubungan digantikan Kepala Dinas Kawasan Pemukiman Suprayanto. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Asren Nasution menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Biro Adpim Basarin Yunus Tanjung dirotasi menjadi Kepala Dinas Sosial, sementara itu Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Alwi Mujahid Hasibuan menjadi Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM. Kadis Lingkungan Hidup Tengku Amri Fadli dilantik menjadi Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terakhir, Kepala Kesatuan Kesbangpol Safrudin dirotasi menjadi Kepala Kepegawaian Daerah. Atasan-atasan yang suka menganulir itu tunggu kesulitan
dan akan dihadapi orang-orang yang zalim. Yakinkan takdir adalah ada yang menentukan. Kita punya nafsu, makanya tak diberi takdir. Kita hanya menjalankan takdir. Terima kasih, selamat bertugas, besarkan organisasi ini. Dengan besar organisasi ini, berarti Sumatera Utara kita menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Jangan bermain-main dengan kelemahan organisasi, tetapi sempurnakan organisasi itu, menjadikan panutan, tuntunan yang harus kita lakukan. Siapa yang berbau politik, anulir. Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Adha 2022, Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang situasi di terminal normal dari pengguna jasa penerbangan. Terpantau di beberapa lokasi terminal tidak terlihat padat seperti jelang Idul Adha kemarin. Pasca Idul Adha atau yang sering dikenal sebagai Lebaran Haji ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ataupun untuk berkumpul bersama keluarga. Namun 1 hari setelah libur Idul Adha, situasi bandara sudah normal seperti biasa. Tidak terlihat kepadatan arus penumpang. Airport Duty Manager Angkasa Pura II, Hestron Ginting mengatakan pergerakan penumpang di bandara pasca libur Lebaran Idul Adha normal. Tidak terlihat kepadatan penumpang. Tercatat penumpang yang tiba dan berangkat di Bandara Internasional Kuala Namu di kisaran 15.000 orang. Dan diimbau kepada para penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk situasi seputaran terminal khususnya Kuala Namu, baik kedatangan maupun keberangkatan masih normal-normal aja Pak. Jadi tidak ada pada membludak secara signifikan. Untuk pengamanan dan penyuluhan dan penyampaian di bandara tetap kita lakukan prokes, termasuk bagi para calon penumpang yang mau berangkat khususnya. Tetap kita sarankan memakai masker. Salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta, Nurul Akmal mengatakan harga tiket sebelum libur Idul Adha masih di kisaran 900.000 hingga 1.200.000, namun kini mencapai 1.700.000-an. Mohon kiranya pemerintah menstabilkan harga di hari-hari besar seperti ini. Kalau kemarin sebelum Lebaran harganya 1.2, ada yang 9 sekian, tapi ini 1.703.000 ya. Sebenarnya kalau hari besar itu tiketnya jangan dinaikin, karena kan masyarakat butuh pelayanan yang bagus ya. Sementara itu pemirsa, unit pelaksana teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tarutung terus berupaya untuk memenuhi capaian target PAD di tahun 2022. Target yang ingin dicapai tersebut melalui pelaksanaan program Mandiri Ketuk Pintu dengan turun langsung ke lapangan. Unit Pelaksana Teknis Samsat Tarutung sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan retribusi pendapatan asli daerah atau PAD terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya tersebut dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2022 ini sesuai dengan instruksi Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini unit pelaksana teknis Samsat Tarutung dengan menargetkan penerimaan PAD sebesar 30.559 juta rupiah akan dapat terpenuhi. Selain itu, pencapaian target PAD ini juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang pajak daerah yang meliputi pungutan pajak bermotor dan bea balik kendaraan bermotor BBKB yang dilakukan dengan tertib serta pelayanan maksimal dan bebas dari calo ini akan menghasilkan capaian target tersebut. Adapun realisasi dari target PAD pada tahun 2022 ini sudah mencapai 51,62%, sehingga jika terus dimaksimalkan, UPT Samsat Tarutung optimis target akan dapat tercapai atau bahkan over target. Upaya realisasi sampai Juni 2022 51,62% dan sudah mencapai target. Dan upaya-upaya yang sudah kami laksanakan itu melaksanakan program PMKP, yaitu program Mandiri Ketuk Pintu. Maksudnya di sini masyarakat langsung kami datangi ke lapangan
dan sudah kami laksanakan di Kecamatan Siborong-Borong, kemudian saat ini dilaksanakan di Kecamatan Sipahutar. Adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah akan dapat mendukung pembangunan daerah. Ya, selama pandemi COVID-19 pada 2 tahun lalu, sektor kepariwisataan di tanah air mengalami keterpurukan. Seiring dengan diberikan kelonggaran kegiatan di masyarakat secara berangsur di setiap daerah pariwisata telah mulai berusaha untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pariwisata menggelar Festival Seni dan Budaya Batak Toba untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Festival ini sengaja digelar pada objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Toba yang kali ini dilaksanakan di Pantai Indah Pasir Putih, Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. PLT Kepala Dinas Pariwisata Toba, Rusti Hutapea menjelaskan, festival seni dan budaya seperti ini kembali akan diadakan dalam waktu dekat sekitar tanggal 5 sampai 7 Agustus di Kecamatan Tampahan. Pasca pandemi, beberapa program atau event telah disusun untuk mempromosikan daerah-daerah wisata di Kabupaten Toba dengan harapan jumlah pengunjung wisatawan akan meningkat. Para peserta datang dari beberapa kabupaten seperti Samosir, Taput, Humbang Hansundutan, dan Kabupaten Toba dengan masing-masing tim membawakan 2 buah lagu, yaitu lagu wajib dan lagu bebas. Kegiatan kita ini kita laksanakan, kami sangat optimis bahwa wisatawan sudah akan banyak berkunjung ke Toba, khususnya di Pantai Parparean 2. Dari tadi pagi kita sudah melihat ini ribuan orang yang sudah berkunjung ke sini, sudah silih berganti. Dan harapan kami ke depan, pengunjung wisatawan semakin meningkat dengan kita adakan kegiatan ini ke depannya. Masyarakat khususnya kaum muda sangat antusias mengikuti dan menyaksikan dikarenakan selama pandemi COVID-19 kegiatan di masyarakat sangat terbatas. Dengan harapan kegiatan seperti ini dapat diadakan kembali dalam tahun yang sama sebagai wadah untuk menyalurkan ekspresi, bakat dan talenta di bidang seni dan budaya Batak Toba, sekaligus guna meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ya, pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah menyembelih langsung 1 ekor lembu yang disumbangkan kepada pengurus PWI Sumatera Utara pagi tadi. Hadir pada acara penyembelihan tersebut anggota DPRD Sumatera Utara Dodi Taher dan Sekretaris DPD Golkar Sumut Ilham Nasution. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah mengatakan penyembelihan hewan kurban merupakan sunnah Rasul dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kebaikan yang dirasakan selama ini. Wakil Gubernur menyampaikan penghargaan kepada pengurus PWI Sumatera Utara atas kerjasama yang dilakukan selama ini, sehingga masyarakat Sumatera Utara ikut merasakan dengan adanya pemotongan hewan kurban. Wakil Gubernur Musa Rajeksyah berjanji akan terus melakukan kerjasama setiap tahunnya sehingga sinergitas yang terbangun baik selama ini dapat dipertahankan. Kita juga menyadari sebelumnya 2 tahun ini kita COVID tidak bisa pelaksana seperti ini. Insya Allah kami setiap tahunnya bersama saudara-saudara kami PWI tetap ikut memberikan hewan kurban untuk PWI. Mudah-mudahan pelaksanaan ini terus setiap tahunnya meningkat dari jumlah hewan kurban yang potong melalui PWI dan dibagikan bagi keluarga besar PWI dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dan membantu umat Islam khususnya karena pelaksanaan Idul Adha ini diwajibkan bagi umat Islam yang berkemampuan untuk memberikan kurban dalam bentuk hewan, sapi ataupun domba dan kambing. Ya, pemirsa, pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara menyembelih 10 hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban yang dilakukan di halaman gedung PWI Jalan Adinegoro Medan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah. Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik mengatakan ke-6 hewan kurban lembu yang disembelih berasal dari anggota PWI, Kapolda Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah, pengurus Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia Sumut, serta dari karyawan PT Kurnia. Sedangkan 5 ekor kambing merupakan hewan kurban dari keluarga Muhammad Syahrir, Edu Taher, Husor P. Sitompul, dan keluarga Piti Sumut.
Faryandra Putra Sinik menambahkan, penyembelihan hewan kurban merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan PWI Sumut setiap hari raya Idul Adha. Sedangkan daging kurban akan dibagikan kepada keluarga besar PWI Sumatera Utara dan masyarakat kurang mampu di sekitar kantor PWI Jalan Adi Negoro, Medan. Faryanda juga menyampaikan terima kasih kepada mitra kerja yang memberikan hewan kurbannya melalui PWI Sumatera Utara dengan harapan niat baik tersebut akan mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami merasa bersyukur karena hari ini Lebaran Haji tahun ini PWI bisa mendapatkan kurban 6 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Kami mendoakan semoga amal ibadah kita ini diterima Allah, pengorbanan kita ini diterima Allah, kita diberinya kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah hingga tahun depan masih bisa berkorban lagi. Dan kepada seluruh pengurus PWI Sumatera, tentunya panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mulai dari semalam mereka bekerja sampai hari ini dan sampai selesai. Untuk itu, insya Allah panitiaan ini diberikan Allah juga kesehatan dan rezeki. Pada kawan-kawan PWI. Ya pemirsa, pada tahun ini pemotongan hewan kurban karyawan-karyawati TVRI Sumut dilaksanakan pagi tadi sebanyak 3 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban ini sebagai momentum mengingatkan umat muslim agar senantiasa ikhlas dalam menghadapi kehidupan. Pemotongan hewan kurban di lingkungan TVRI Sumut dilaksanakan di halaman belakang kantor TVRI Sumut berjalan lancar. Sebanyak 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang merupakan sumbangan karyawan TVRI Sumut. Pemotongan hewan kurban ini dibantu oleh sejumlah karyawan-karyawati TVRI Sumut. Panitia kurban TVRI Sumut Muhyin mengucapkan terima kasih kepada yang telah berkurban dan panitia pelaksana sehingga pemotongan hewan kurban bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari pemotongan, pengulitan, serta pembagian daging kurban. Dikatakan pemotongan hewan kurban ini sebagai implementasi ajaran agama Islam seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Karena kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor kibas. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bekerja agar senantiasa diiringi dengan rasa ikhlas dari hati sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan optimal dan berkah. Diharapkan ibadah kurban yang dilaksanakan memberikan berkah dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini IKM TVRI Stasiun Sumatera Utara mendapatkan 3 ekor lembu dan 5 ekor kambing yang nantinya akan kita bagikan di masyarakat sekitarnya yang memang berhak menerimanya. Tetapi bukan sekedar itu. Yang lebih penting dan prinsip buat kita bersama adalah bagaimana kita meneladani bahwa keikhlasan Nabi Ibrahim pada saat itu yang diminta oleh Allah, anaknya sendiri yang menjadi korban, tetapi Allah berkehendak lain dengan menggantikan seekor kibas. Nah, bagaimana ini kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan baik tugas kita di kantor, bagaimana kita mengimplementasikan keikhlasan itu. Kalau kita dalam melaksanakan tugas pun didasari dengan rasa ikhlas, saya yakin itu semua akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa menjadi beban kita di dalam melaksanakan tugas itu. Daging kurban tersebut nantinya akan dibagi-bagikan kepada karyawan dan warga sekitar yang kurang mampu di lingkungan TVRI Sumatera Utara. Ya, informasi berikutnya pemirsa, puluhan hewan kurban disembelih Polres Labuhan Batu dan Polsek jajarannya pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban ini sebanyak 28 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang dipusatkan di halaman belakang Masjid Al-Imam Bayangkara Mapolres setempat.
Sebanyak 4 ekor sapi langsung diserahkan pihak Polres Labuhan Batu kepada MUI, FKUB Ormas Islam, dan Insan Pers Labuhan Batu. Sementara lainnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan panti asuhan dengan jumlah keseluruhan 1.183 penerima. Terkait dengan mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, di mana 33 ekor hewan kurban tersebut telah mendapat sertifikat keterangan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Polres Labuhan Batu, Kasat Intelkam AKP Sunarto, menjelaskan ribuan kantong daging hewan kurban akan didistribusikan ke masyarakat sekitar, panti asuhan, personel ASN PHL Polres Labuhan Batu, tokoh agama, dan insan pers. Ya, kepada satu yang dari Polres Labuhan Batu kepada masyarakat sekitarnya, ya, yang sejumlah dari keseluruhan itu nanti 1.183 bungkus didistribusikan kepada masyarakat dan ada ke panti asuhan. Dalam momentum Idul Adha ini diharapkan dapat semakin menambah keimanan dan ketakwaan serta lebih meningkatkan rasa syukur dengan cara saling berbagi kebahagiaan. Iya, pemirsa, Hari Raya Idul Adha merupakan hari besar umat Islam sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah yang ditandai dengan pemotongan hewan kurban. Peristiwa peringatan kurban ini diawali pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengorbankan putranya untuk Allah dan kemudian sembelihan kurban tersebut digantikan Allah dengan seekor domba. Peristiwa Nabi Ibrahim ini menandakan bahwa sebagai umat muslim yang baik harus rela mengorbankan harta dan benda demi berbagi antara sesama manusia. Hal tersebut juga dirasakan bagi para warga binaan yang berada di lapas kelas 2A Kota Binjai yang melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor lembu dan 15 ekor kambing. Belasan ekor hewan kurban ini merupakan titipan dari hamba Allah yang telah menauladani sikap Nabi Ibrahim dengan tujuan merayakan Idul Adha dengan saling berbagi bersama warga binaan lapas. Tampak terlihat ribuan warga binaan lapas 2A Kota Binjai berbahagia dengan menyaksikan langsung pemotongan hewan kurban. Tidak seperti biasanya, hewan kurban yang selesai dipotong langsung dibagikan ke masing-masing kepala keluarga yang ada di masyarakat. Namun belasan ekor hewan kurban yang ada di lapas kelas 2A Binjai dijadikan satu bagian, diolah di dapur lapas dan dikonsumsi secara bersama-sama untuk 2.000 lebih warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Kota Binjai. Momen bahagia dan makan besar ini tentunya hanya dapat dirasakan warga binaan pada 1 tahun sekali, tepatnya pada saat Hari Raya Idul Adha saja. Bagi para donatur, tidak ada salahnya menyisihkan sedikit rezeki untuk melakukan pemotongan hewan kurban di lapas kelas 2A Kota Binjai, sehingga kenikmatan saling berbagi tidak saja dirasakan masyarakat umum, namun warga binaan juga turut merasakan kebahagiaan tersebut. Ya, pemirsa, Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir menyemarakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dengan melakukan penyembelihan hewan ternak di Jalan Mahoni, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun ini ada 4 ekor sapi yang disembelih merupakan hasil tokoh umat Islam Sumatera Utara dan dagingnya didistribusikan untuk warga sekitar pondok pesantren. Bagi umat Islam, merayakan Hari Raya Idul Adha sangat dinantikan kehadirannya karena semua orang bisa bersuka cita, saling berbagi, dan dapat menikmati lezatnya daging hewan ternak yang dikurbankan. Seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir, Jalan Mahoni, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang turut menyembelih hewan kurban di pondok pesantren tersebut kemarin. Pengasuh Pondok Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir, Buya Haji Amiruddin MS, mengatakan, Alhamdulillah tahun ini hewan-hewan kurban yang diterima panitia hewan kurban sebanyak 4 sapi sumbangan dari pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Buya Amiruddin menjelaskan momentum Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini merupakan bentuk ikhtiar umat Islam untuk mengikhlaskan sebagian harta bendanya yang diwujudkan melalui hewan kurban untuk kemudian dagingnya dibagikan kepada para masyarakat dan fakir miskin yang membutuhkan.
Berkurban sendiri memiliki artian yaitu menyembelih hewan ternak seperti sapi dan domba dengan maksud mendekatkan diri melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai ungkapan syukur karena mendapatkan rezeki yang berlebih yang sebagian merupakan hak orang lain. Inilah kemudian menjadi pelajaran kepada kita, tidak boleh cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta melebihi cinta kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan kurban, dilaksanakannya. Tapi Allah menggantikan dengan domba. Tetapi di sana ada pembelajaran bahwa Ismail alaihissalam sangat patuh kepada orang tuanya sebagai Nabi dan Rasul Allah, dan juga patuh kepada orang tua sebagai ayah dan juga emaknya. Ini tentu mengandung nilai pembelajaran yang sangat tinggi, betapa diharapkan dengan selalu mengenang peristiwa ibadah kurban ini, anak-anak kita terutama santri-santri di pesantren Baitul Musafir Al-Amir untuk senantiasa memiliki akidah yang kuat, akhlak yang mulia dalam konteks tasawuf, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua termasuk guru-guru. Inilah tujuan dilaksanakannya ibadah kurban di pesantren ini, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir dibagikan kepada masyarakat lingkungan pondok pesantren. Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah merupakan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penyembelihan hewan kurban juga sebagai bentuk kepedulian umat guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Seperti halnya Dewan Perwakilan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia DPD AMPI Sumatera Utara menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di Jalan Palang Merah, Kota Medan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban oleh AMPI ini dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah kader dengan semangat bergotong royong ketika berkurban sehingga dapat menumbuhkan rasa kekompakan antar sesama anggota AMPI. Ketua AMPI Sumut David Luther Lubis mengatakan pelaksanaan kurban yang dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk rasa kepedulian dan kebersamaan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Semangat berkurban yang ditunjukkan seluruh kader mampu menjadi pribadi yang mandiri dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Hari ini AMPI Sumatera Utara menyerahkan kurban sebanyak 12 ekor yang mana terdiri dari 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dan semoga hari ini apa yang dilakukan AMPI Sumatera Utara, harapan kami yang pertama dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga AMPI Sumatera Utara semakin peduli terhadap masyarakat yang ada di Sumatera Utara, karena hari ini kita ketahui bahwa kita sudah melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Semoga momentum ini dapat mengembalikan semangat seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk lebih baik lagi ke depannya. Ketua Panitia Kurban AMPI Sumut Zulfrendi mengatakan tahun ini jumlah hewan yang dikurbankan meningkat dibanding dengan tahun lalu. Ada sekitar 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang disembelih pada momen perayaan Idul Adha tahun ini dan sebanyak 800 kupon daging diberikan kepada masyarakat. Alhamdulillah tahun ini menjadi 9 ekor. Ya, sehingga kami mencetak kupon itu sebanyak 700, kemudian tambah menjadi 800 kupon. Ya, kalau dulu ukurannya itu tadi 0,5, sekarang ini meningkat menjadi 0,7 per bagian. Ya, itu dibagi. Kemudian kami yakin dengan lembu yang terakhir ini tadi juga kami tidak menyangka mungkin lebih dari 800, maka 800-an kupon akan kami bagikan kepada masyarakat Sumatera Utara, yaitu kepada kader-kader juang dan juga kepada masyarakat, khususnya kepada pengurus ataupun juga kader-kader juang AMPI. Daging hewan kurban ini dibagikan masyarakat sekitar kantor sekretariat DPD AMPI Sumut. Mirsa menyemarakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1443 Hijriah. Masjid-masjid atau rumah ibadah di kawasan Medan Utara menggelar penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan domba. Penyembelihan hewan kurban di kawasan Medan Utara ini diperkirakan mencapai 1.000 ekor hewan ternak.
Seperti di Masjid Al-Sa'adah di Kelurahan Bahagia Belawan, hewan kurban yang disembelih sebanyak 13 ekor yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 4 ekor domba. Menurut BKM Masjid Al-Sa'adah, Haji Fatah Yasin, hewan yang disembelih berupa sapi dan domba ini merupakan donasi umat Islam dari kota Belawan sekitarnya yang diserahkan ke masjid sekaligus membagikan daging hewan kurban ke masyarakat. Tujuan dari penyembelihan hewan kurban ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan kurban bermakna menyisihkan sebagian rezeki kepada masyarakat lain. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban di Masjid Salam Belawan, BKM Masjid memotong sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor domba. BKM Masjid Salam Belawan, Muhammad Yusuf Siregar mengatakan bahwa hewan kurban tersebut sumbangan dari PT Pelindo Medan, yaitu 2 ekor sapi, dan dari masyarakat 2 ekor sapi, sedangkan 4 ekor domba sumbangan dari masyarakat yang diserahkan ke masjid, sekaligus membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat. Seekor hewan sapi mengamuk saat hendak disembelih akibat terlepas dari ikatannya. Seorang warga mengalami luka akibat terinjak kaki sapi. Beginilah detik-detik seekor hewan sapi yang hendak disembelih mengamuk dan melompat kepada kerumunan warga yang menyaksikan acara penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal. Hewan kurban yang bernomor urut 3 mengamuk setelah tali pengikatnya terputus saat hendak disembelih oleh panitia kurban. Akibat peristiwa tersebut, seorang warga mengalami luka di bagian kaki akibat terinjak kaki sapi. Hewan sapi yang mengamuk tersebut berhasil kembali ditangkap setelah panitia menjinakkan sapi yang lari tak jauh dari lokasi acara kurban. Meski sempat tertunda acara kurban tersebut, namun keseluruhan hewan kurban di Kelurahan Tanobato berhasil disembelih. Sementara korban luka dari amukan hewan kurban tersebut langsung dibawa ke rumah berobat ke puskesmas. Karena terputusnya tali daripada lembu itu sehingga ada beberapa anak yang korban. Alhamdulillah kita dari panitia sudah kita jumpai rumah-rumahnya dan insya Allah mereka akan berobat nanti malam untuk dia mengadakan kusuk. Jadi kita dari panitia berterima kasih juga kepada elemen masyarakat yang membantu kita dalam melaksanakan kurban. Ya, pemirsa, nama Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang sangat terkenal pada tahun 1970-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Namun dengan seiring waktu, pengrajin emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lain. Emping melinjo Desa Dalu 10B pada tahun 1970 menjadi produk unggulan pada tahun dan pada tahun 1990 pangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayang produk emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahyina, mengatakan usaha yang dijalankan saat ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapatkan cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dan keahlian tersendiri. Setiap pagi ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh dan ia kumpulkan. Kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo menjadi empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah. Dan untuk proses pembuatannya, melinjo digongseng dengan pasir. Setelah itu buah melinjo ditumbuk membentuk emping bulat atau bisa juga dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Bisa langsung dikupas pakai pisau, tapi kalau banyak ya direndam entah seminggu entah 2 hari, langsung dicocok terus dibersihkan. Nah, kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah empingnya.
Dewantoro mengatakan Desa Dalu 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 1970 hingga 1990-an. Namun saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah. Selain itu dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada warga Desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjonya agar menanam kembali pohon baru agar dapat melestarikan nama Desa Dalu 10B dan dapat menjadi ikon desa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.